Shalom, jumpa lagi dalam program Situmpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Part yang pertama saya telah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati. Karena itu penemuan dari Ron Wyatt yang mengatakan bahwa Yesus hanya punya 24 kromosom, menurut saya itu tidak benar. Karena kalau hanya 24 kromosom, Yesus bukan manusia sejati dan dia tidak layak untuk menebus manusia. Namun Yesus adalah manusia sejati. Dan kemudian ada sedikit tambahan bahwa ketika Yesus menjadi embrio di dalam perut Maria, itu tidak ada intervensi dan tidak ada campuran dengan apapun dari Maria. Rahim hanya menjadi tempat dari embrio itu bertumbuh. Dan itu jelas sekali dalam Lukas pasal 1 ayat 35 yang mengatakan ketika Maria berkata, aku kan belum bersuami, bagaimana itu bisa terjadi? Gabriel berkata bahwa Roh Allah akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan anak yang dikandung engkau itu adalah kudus, anak Allah. Jadi Tritunggal berkarya. Jadi Yesus menjadi daging, menjadi manusia melalui dimulai dengan menjadi embrio di dalam rahim Maria. Nah, saya akan menjelaskan tentang sel darah yang ada di atas itu perdamaian tabut perjanjian Allah menurut penemuan dari Ron Wyatt. Bagi saya, Ron Wyatt mungkin saat itu sedang berhalusinasi karena penggalian itu butuh tenaga, kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan udara bisa membuat orang berhalusinasi. Jadi menurut saya bahwa kalau sel itu masih hidup, itu kan sangat tidak mungkin. Karena sel yang hidup dia perlu medium, dia perlu udara, dia perlu sari makanan. Dan ingat, sel darah itu yang hidup dia pasti terus membelah diri, bertambah banyak. Kalau dia bertambah banyak, berarti itu tahun perjanjian Allah itu sudah banjir darah, karena sudah 2000 tahun. Kemudian bagaimana dia mendapatkan makanan? Bagaimana sel darah itu mendapatkan udara? Mungkin udara bebas, nggak bisa udara seperti itu. Dan dia perlu media, atau medium ya. Dan kalau misalnya sel itu masih hidup, apa tujuannya? Dan kenapa tidak diberitahukan kepada para rasul atau para murid Yesus bahwa memang ada darah yang tercurah di atas tabut perjanjian Allah? Harusnya itu dikasih tahu kepada para murid. Kenapa 2000 tahun kemudian baru diberitahukan ke Ron Wyatt? Apa khususnya Ron Wyatt? Dengan demikian, kalau misalnya itu terjadi, masih ada lagi sebenarnya wahyu atau inspirasi untuk penulisan Alkitab lagi mengenai peristiwa ini. Dan itu memang tidak mungkin. Nah, ingat juga bahwa kuasa darah Yesus itu tidak tergantung atau bukan masalah lamanya darah itu bertahan hidup. Darah Yesus itu berkuasa, itu dalam hubungan dengan penebusan umat manusia dari dosa-dosanya. Itu yang digambarkan di dalam upacara pendamaian, upacara penebusan dosa, korban bakaran. Semua itu simbolik yang merujuk atau menunjuk kepada Yesus, dan Yesus menggenapinya. Tidak secara harafiah. Itu yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 9 dan 10. Pasal 10 ayat 1 bahkan mengatakan bahwa itu hanya bayang-bayang saja. Dan menurut 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan bahwa kita orang percaya terpercik oleh darahnya. Tapi kan itu tidak secara harafiah. Nah, hal yang sangat penting adalah bahwa segala sesuatu kesaksian, penemuan, apapun itu harus diuji, harus dikritisi oleh umat Tuhan, oleh orang percaya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh yang ada. Roh di sini berhubungan dengan pemahaman atau ajaran yang datang kepada umat percaya.
Kemudian kalau kita ikuti apa yang dikatakan Ron Wyatt, berarti mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati, manusia yang tidak normal, bahkan mungkin lebih fokus kepada Yesus itu adalah roh. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia ini. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini jelas sekali mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Bagi yang tidak mengaku Yesus adalah manusia sejati, berarti dia itu sama dengan penyesat, sama dengan antikristus. Nah, jadi gereja atau umat Tuhan harus menguji setiap ajaran, harus menguji setiap roh yang datang, karena dapat menyesatkan kita semua. Bahkan si tumpal ini harus dikritisi, harus diuji. Standarnya adalah tetap Alkitab, parameternya adalah tetap Alkitab. Jadi jangan takut untuk mengkritik ajaran-ajaran yang datang. Alkitab sendiri terbuka untuk dikritik. Tidak ada kitab suci yang seperti Alkitab yang sangat terbuka untuk dikritik. Namun dalam perjalanan waktu, Alkitab telah menunjukkan bahwa ia tetap teguh, tak tergoyahkan. Kenapa? Karena Alkitab bukan hanya hasil pemikiran manusia, tapi atas dorongan Roh Kudus, atas inspirasi Roh Kudus, dan dia berkuasa. Jadi orang Kristen harus berani untuk menguji dan mengkritisi setiap ajaran. Seperti kata Tuhan Yesus, mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Jadi pergunakan akal kita untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan akal kita untuk menguji setiap roh yang ada, setiap pengajaran yang datang. Karena iblis bisa pakai itu. Bahkan iblis bisa menjadi malaikat terang. Kita lawan tetap dengan firman Allah. Jumpa lagi dalam program Si Tumpal selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.